Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Ali dengan NIM 202536165. Sini saya akan mempresentasikan tentang analisis dan pencatatan transaksi bisnis. Adapun tujuan dari materi ini yaitu satu, menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengindikasikan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. 2. Menjelaskan karakteristik suatu akun. 3. Menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun. 4. Menganalisis dan mengintisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. 5. Menyiapkan neraca saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menemukan kesalahan. 6. Menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengoreksinya. 7. Menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari BOT yang berbeda. Dan setiap pos dalam laporan keuangan disebut akun, dan akun dimasukkan ke dalam buku besar. Apa itu buku besar? Buku besar yaitu sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis. Daftar akun dalam buku besar itu disebut bagan akun. Jadi dalam buku besar itu terdapat daftar akun yang disebut bagan akun. Nah, klasifikasi utama dari akun yang pertama yaitu adalah aset. Apa itu aset? Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya kas, perlengkapan, bangunan, piutang usaha, itu adalah aset. Nah, ada aset, ada kewajiban. Kewajiban itu apa? Yaitu utang kepada pihak luar atau kreditor. Jadi utang ini harus diwajibkan, yang disebut dengan kewajiban. Apa saja? Yaitu utang usaha, hasil bayar, utang gaji. Nah, itu disebut kewajiban yang harus dipenuhi. Kemudian klasifikasi utama dari akun selanjutnya yaitu ekuitas pemilih. Apa itu ekuitas pemilih? Adalah hak pemilih atas aset perusahaan. Jadi pemilih ini mempunyai aset atas perusahaan yang disebut dengan ekuitas pemilih. Contohnya model Chris Clark, penarikan Chris Clark yang disebut dengan ekuitas pemilih. Selanjutnya yaitu pendapatan, yaitu kenaikan ekuitas pemilih sebagai hasil dari menjual jasa atau produk. Jadi pendapatan ini hasil dari menjual jasa atau produk. Contohnya pendapatan jasa, pendapatan komisi. Kemudian beban. Beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Jadi apapun itu yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan itu disebut beban. Contohnya beban sewa, beban gaji, beban utilitas, dan lain-lain. Nah, untuk membantu Anda belajar, suatu akun dapat digambar menyerupai bentuk huruf T. Contohnya ini, akun T memiliki judul seperti jurnal umum. Dan di sisi kiri ada debit, dan untuk di sisi kanan ada kredit. Contoh akun T yaitu di sisi debit ada 3.750, 4.300, 2.900, dan di kredit ada 8.850, 1.400, 700, dan 2.900. Gimana cara menyembahkan akun T? Yang pertama, jumlahkan sisi debit, itu 3.750 ditambah 4.300
ditambah 2.900, hasilnya 10.950. Kemudian jumlahkan sisi kredit 850 tambah 1.400 tambah 700 tambah 2.900, hasilnya 5.850. Untuk mendapatkan saldo akun, kurangkan total kredit dari total debit, yaitu debit dikurangi kredit, yaitu 10.950 dikurangi 5.850, yang hasilnya 5.100. Jadi saldo akunnya 5.100. Transaksi dan akun neraca. Nah, ini ada sebuah penggambaran ya. Pada tanggal 1 November, Chris Clark menyetorkan $25.000 ke rekening bank atas nama Net Solution. Jadi Chris Clark ini menyetorkan $25.000 ke rekening bank atas nama Net Solution, bukan atas namanya sendiri. Maka kasnya ini debitnya ditambah $25.000. Nah, model Fiskak ini karena dia menginvestasikan atau menyetorkan ke rekening bank atas nama orang lain, yaitu Net Solution, maka kredit yang dimiliki adalah $25.000. Selanjutnya, ini contohnya pada jurnal buku besar. Dari jurnal ke buku besar, pada tanggal 1 November, Fiskak menyetorkan $25.000 ke rekening bank atas nama Net Solution. Jadi di buku besar ini seperti ini, pada tanggal 1 November, maka kasnya debit $25.000. Nah, modal Fiskak ini kredit $25.000 karena disetorkan pada Net Solution. Nah, kemudian yang kedua, pada tanggal 5 November, Net Solution membeli tanah senilai $20.000 secara tunai. Maka tadi Fiskak menyetorkan atas nama Net Solution $25.000. Sekarang Net Solution ini membeli tanah dengan uang itu sebesar $20.000 secara tunai. Maka dia mempunyai investasi cuma berupa tanah ya, berupa aset ya, asetnya berapa? $20.000. Kasnya ini masih di kredit $20.000 karena membeli tanah untuk mendirikan bangunan, jadi masuk di kredit. Nah, ini gambaran pada buku besar tadi ya. Kasnya kas pertama awalnya $25.000. Nah, kemudian dikurangi karena kasnya beralih pada tanah. Tanah ini sebagai aset, dia mempunyai aset yang berupa uang dan juga tanah, hasilnya masih utuh. Tetapi yang $20.000 ini berikan sebagai aset berupa tanah, jadi masih di debit. Nah, pada tanggal 10 November, Net Solution memberi perlengkapan secara kredit. Nah, ini kredit sebesar $1.350. Nah, perlengkapan ini
debit $1.350. Nah, karena dia memberi kredit, maka dia masuk ke kredit $1.350 untuk memberi perlengkapan secara kredit. Ini gambaran dari buku besar pada tanggal 10 November. Next Solution memberi perlengkapan secara kredit senilai $1.350, maka perlengkapannya debit $1.350. Nah, secara kredit ini berarti dia memiliki utang usaha sebesar $1.350 itu tadi. Kemudian pada tanggal 30 November, Next Solution membayar kreditor sebesar $950. Tadi utang usaha $1.350 dan dia membayarnya sebesar $950. Maka utang usahanya debitnya $950 dan kasnya ini $950 di membayar utang usaha kepada kreditor. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.